Ka'bah ternyata bukan hanya titik pusat kiblat umat muslim di seluruh dunia dalam melaksanakan sholat. Berbagai bukti geografis dan astronomi dengan tegas dan jelas menggambarkan bahwa pusat bumi ialah di kota Mekah, bukan berada pada kota Greenwich seperti yang diajarkan di bangku sekolah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat bagi manusia. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97. Coba bayangkan, jika kita berada di masa ayat ini diturunkan, tentu kita sama sekali tidak akan percaya bahwa Ka'bah benar sebagai pusat bumi, kecuali dengan keimanan. Namun dengan teknologi, keimanan itu berbuah hasil dan nyata bahwa Ka'bah sejatinya adalah pusat bumi. Inilah salah satu bukti mukjizat Al-Quran yang melesat tak berbatas waktu, tidak pernah usang, bahkan selalu makin maju peradaban, makin terbukti kebenaran ayat per ayat. Dalam ilmu astronomi, Al-Quran adalah kitab suci yang paling banyak bercerita tentang alam semesta dan benda-benda langit. Bahkan juga termasuk proses penciptaan dan penghancuran secara menyeluruh sampai pada satu titik akhir, yaitu kiamat. Tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang memberikan informasi sedemikian detail dan mendorong manusia untuk mempelajarinya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 82. Kita mungkin pernah mendengar teori Big Bang yang sebenarnya Al-Quran telah membahasnya 14 abad yang lalu. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Selain teori Big Bang, ada juga teori gaya gravitasi yang juga sudah dijelaskan Al-Quran. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Quran Surah Al-Fatih ayat 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ka'bah adalah bangunan suci umat Islam yang terletak di tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Ka'bah merupakan bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat atau arah sholat bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, Ka'bah juga bangunan yang wajib dikunjungi atau diziarahi pada saat musim haji dan umroh. Ka'bah disebut juga Baitullah atau rumah Allah dan Baitul Atiq atau rumah kemerdekaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Al-Quran Surah Ibrahim ayat 37. Bentuk Ka'bah yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim sebenarnya berbeda dengan yang kita lihat sekarang. Pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ka'bah terdiri atas 2 pintu dan letak pintunya terletak di atas tanah. Tidak seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi. Bentuknya juga lebih panjang dengan memasukkan Hijar Ismail di dalamnya. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah kau melihat kaummu ketika membangun Ka'bah, mereka memendekkannya dari pondasi-pondasi Ibrahim?" Maka aku Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita tidak saja kembalikan pada pondasi-pondasi Ibrahim?" Nabi berkata, "Seandainya kaummu tidak baru saja kufur,
niscaya aku lakukan. Hadis riwayat Bukhari. 5 tahun sebelum tahun kenabian, Mekah dilanda banjir hebat sehingga meluap ke Masjidil Haram dan dikhawatirkan sewaktu-waktu akan dapat meruntuhkan Ka'bah. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah dibangun dengan tumpukan batu dan tanpa pelekat tanah atau semen dan sejenisnya. Yang menarik dalam pembangunan Ka'bah, walaupun waktu itu merupakan era jahiliyah di mana banyak kejahatan dan kemungkaran terjadi, namun mereka tidak mau membangun Ka'bah kecuali dengan harta yang bersih dan halal. Hajar Aswad merupakan batu yang berasal dari surga. Orang yang pertama meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sebuah riwayat, batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan sampai akhirnya berwarna hitam. Batu ini memiliki aroma wangi yang unik dan alami yang dimiliki sejak awal keberadaannya. Pada saat ini batu Hajar Aswad ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau selalu menciumnya setiap melakukan tawaf. Pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 30 tahun, ketika itu beliau belum diangkat menjadi Rasul, bangunan ini direnovasi kembali akibat banjir yang melanda kota Mekah. Ketika sampai pada saat peletakan Hajar Aswad, kaum Quraisy berselisih kira-kira siapa yang akan menaruh batu tersebut. Perselisihan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah. Akan tetapi dapat diselesaikan dengan kesepakatan bersama ketika menunjuk seorang hakim yang memutuskan siapa yang berhak meletakkannya, dan ternyata pilihan tersebut jatuh kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bijak berkata kepada mereka seraya berkata, "Berikan kepadaku sebuah kain." Lalu didatangkanlah kain kepada beliau. Kemudian diambilnya Hajar Aswad dan menaruhnya dalam kain itu seraya berkata, "Hendaklah setiap kabilah memegang sisi-sisi kain ini, kemudian angkatlah bersama-sama." Mereka lalu melakukannya. Ketika telah selesai, maka Muhammad SAW menaruhnya sendiri dengan tangannya. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya peletakan batu Hajar Aswad selesai dilakukan tanpa ada perselisihan sedikit pun. Dalam sebuah penelitian diungkap bahwa Hajar Aswad merupakan batu tertua di dunia dan juga bisa mengambang di air. Di sebuah museum di negara Inggris, ada 3 buah batu potongan tersebut dan pihak museum juga mengatakan bahwa bongkahan batu-batu tersebut bukan berasal dari sistem tata surya kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, Hajar Aswad itu diturunkan dari surga. Warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa-dosa anak cucu Adamlah yang menjadikannya hitam. Ka'bah berbentuk bangunan kubus berukuran 12 kali 10 kali 15 meter. Dibangun berupa tembok segi 4 yang terbuat dari batu-batu besar yang berasal dari gunung-gunung di sekitar Mekah. Ka'bah juga mempunyai 4 sudut atau dinding yang keempat dinding tersebut memiliki nama masing-masing. Adapun keempat sudut atau dinding tersebut adalah sebelah utara rukun Iraki, sebelah barat rukun Syam, sebelah selatan rukun Yamani, dan sebelah timur rukun Aswadi. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia. Dan demikian pula bulan Haram, hadnya Kalaid. Allah menjadikan yang demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 97. Makam Nabi Ibrahim bukan kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana kebanyakan orang berpendapat. Makam Ibrahim merupakan bangunan kecil terletak di sebelah timur Ka'bah. Di dalam bangunan tersebut terdapat batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersama-sama dengan Hajar Aswad. Di atas batu itu Nabi Ibrahim berdiri ketika beliau membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail alaihissalam. Dari zaman dulu sampai sekarang batu itu terpelihara. Akan tetapi sekarang ini sudah ditutup dengan kaca berbentuk kubah kecil. Multazam
terletak antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, berjarak kurang lebih 2 meter. Dinamakan Multazam karena tempat ini adalah salah satu tempat yang ketika berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut riwayat, setiap muslim yang berkunjung ke sana diperintahkan untuk berdoa. Al-Quran adalah wahyu abadi yang bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia, sesuai dengan perkembangan zaman. Namun masih banyak di antara umat manusia yang jarang memperhatikan Al-Quran sebagai wahyu sepanjang zaman. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 82. Mempercayai isi Al-Quran rupanya masih sebuah perkara yang rumit bagi sebagian manusia saat ini. Beberapa bahkan mempertanyakan eksistensi surga dan neraka dalam sebuah wujud. Bagi kaum berakal tinggi ini, surga dan neraka adalah simbolik supaya manusia mau hidup sesuai aturan di dunia ini. Bahkan sebagian mempertanyakan, seandainya surga dan neraka tidak ada, maka masihkah manusia bersujud pada Allah? Sungguh, tidak ada yang patut disembah selain Allah. Karena sejatinya jin dan manusia diciptakan untuk bersujud kepada Allah. Sungguh, neraka itu ada dan memiliki ciri yang jelas. Bersifat membakar, berbahan bakar manusia pendosa. Mereka dikembalikan utuh setelah hancur untuk kembali dibakar. Dan mereka kekal di dalamnya. Dalam satu surah Allah berfirman, "Jangan demikian, niscayalah orang yang durhaka itu pasti akan dilemparkan ke dalam neraka Huttomah." Adakah engkau mengetahui apakah Huttomah itu? Huttomah itu ialah api neraka kepunyaan Allah yang dinyalakan menyambar naik sampai ke ulu hati. Sesungguhnya orang-orang kafir dalam neraka Huttomah itu ditutup rapat-rapat, serta diikatlah mereka itu pada tiang-tiang yang dimalangkan letaknya. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 4 hingga 9. Dan begitu pula dengan surga, sungguh nyata keberadaannya. Dan barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dalam surah lain, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat bagus di surga Aden. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Sungguh itu adalah keberuntungan yang besar. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 72. Mempelajari Al-Quran sejatinya mempelajari kehidupan masa lalu, kehidupan saat ini, dan kehidupan yang akan datang. Kalau saja kita bisa percaya akan kebenaran masa lalu dari berita Quran, lalu mengapa kita menafikan kebenaran beritanya untuk masa depan? Sekali lagi, surga dan neraka adalah kenyataan, bukan sebuah simbol dan metafor kata-kata. Seperti zaman dulu ketika orang yang berpandangan sederhana percaya bahwa bumi sebagai poros alam semesta. Selama ribuan tahun mereka juga meyakini bahwa bumi sebagai pusat jagat raya. Paham ini disebut dengan paham geosentris yang dikemukakan oleh Claudius Ptolemus tahun 1400 sebelum Masehi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia diam, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan." Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. Menurut Imam At-Tabari, ketika ayat ini turun, banyak manusia dari golongan kafir Quraisy dan Yahudi yang kaget dan menerutkan keningnya. Mengapa tidak? Bagaimana mungkin gunung-gunung yang jelas berdiri kokoh dikatakan berjalan? Apalagi berjalan laksana awan? Maka tidak mustahil banyak di antara kaum kafir Quraisy yang mencela dan mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pandangan mereka, apa yang tertera dalam Al-Quran itu sangat tidak masuk akal dan melawan pengamatan indrawi. Akan tetapi kaum muslimin yang benar-benar mengimani Allah dan Rasul-Nya serta meyakini kebenaran Al-Quran sebagai sumber kebenaran akan tetap mempercayainya. Sekalipun pengetahuan belum bisa menjangkau pernyataan Al-Quran yang sangat ilmiah pada waktu itu.
Mereka menyadari bahwa kebenaran ilmu yang mereka pegang terlalu naif bila dibandingkan dengan kebenaran ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui. Jika diperhatikan dengan seksama, nyatalah ayat tersebut secara tegas mengandung keterangan ilmiah tentang sebuah persoalan yang amat penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Sebuah revolusi ilmiah yang turut menentukan perkembangan sains dan teknologi masa sekarang, semacam revolusi ideologi ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Naml ayat 88 tadi. Imam Ibnu Katsir mengambil satu kesimpulan yang terdapat dalam surah tersebut, bahwa sebenarnya bumi tidak diam. Pada waktu itu masyarakat awam percaya bahwa bumi tetap diam di tempatnya. Sedangkan yang bergerak adalah matahari, bulan, dan bintang. Teori ini jauh-jauh hari sudah ada sebelum Rasulullah SAW diutus ke dunia. Pada tahun 140 sebelum Masehi, Claudius Ptolemeus mengatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Sebuah kedudukan yang sangat terhormat, akan tetapi Al-Quran menegaskan bahwa bumi berjalan seperti jalannya awan. Artinya bumi bukan hanya sekedar berotasi di tempat, melainkan betul-betul berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain. Maka dengan jelas sesuatu yang beredar mengelilingi sesuatu yang lain tidak dapat disebut sebagai pusat. Sebab yang namanya pusat pastilah statis dan tidak berpindah-pindah secara mutlak. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Galileo seakan memperkuat konsep heliosentrik. Observasi lain juga dilakukan lewat beberapa tokoh, sebut saja seperti Kepler dan Newton, juga Copernicus. Dalam perkembangan selanjutnya, teori ini menyebutkan bahwa matahari bukan sebagai pusat alam semesta, melainkan pusat galaksi Bima Sakti. Sementara Al-Quran menjelaskan dan memberikan pandangan terhadap konsep heliosentrik yang dikemukakan oleh para astronom tersebut. Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edar orbitnya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 33. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Al-Quran Surah Yasin ayat 40. Imam At-Tabrani menjelaskan pada kedua ayat ini Allah menggunakan kalimat kullu fi falakin yasbahun yang mempunyai arti masing-masing beredar pada orbitnya. Maka ada pelajaran penting yang dapat kita peroleh dalam ayat tersebut. Pertama, kedua ayat ini dengan jelas menyatakan bulan mempunyai orbit yang berbentuk elips dengan bumi sebagai titik fokusnya. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa matahari juga ada orbitnya, beredar dan mengelilingi sesuatu. Dengan pengertian lain, teori heliosentrik Copernicus dengan tegas digugurkan oleh Al-Quran. Padahal Quran sudah ada 8 abad sebelum Copernicus lahir ke dunia. Betapa jelas bahwa akal manusia telah nyata membutakan kebenaran yang disajikan Allah. Seperti halnya bumi, ia bersama planet-planet lain bergerak mengarungi angkasa menuju rasi Cygnus dengan kecepatan 250 km per detik yang berjarak 30.000 tahun cahaya. Hal kedua dari kalimat yasbahun pada surah Yasin tadi, kata ini berasal dari kata kerja asbaha, yang lebih tepat diartikan pergeseran atau gerakan. Ayat ini menjelaskan bahwa matahari tidak diam. Matahari seperti bintang-bintang yang lain, bergerak dengan cara tertentu dan sangat terencana. Ini bisa terjadi karena walau matahari sejatinya sebagai pusat tata surya, namun bukan sebagai pusat galaksi Bima Sakti. Al-Quran dengan tegas mampu menjawab dan menjelaskan setiap fenomena yang ada. Sebuah wahyu yang mampu memberikan jawaban yang pada hakikatnya menjadi landasan teori iptek pada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan apa yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya memahami penciptaan alam semesta agar manusia mengetahui betapa agungnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam dan siang pada prosesnya diciptakan Allah sebagai karunia terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya.
Sehingga banyak di antara manusia yang lupa terhadap manfaat dan berkah diciptakannya malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu menjadi kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 12. Tidak diragukan lagi, ayat di atas secara tegas menerangkan bahwa hikmah silih bergantinya siang dan malam bagi orang-orang yang beriman, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada manusia dalam mencari keridhaan dan karunia-Nya pada siang hari. Bahkan dalam ayat yang lain, yakni surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, di mana mencari karunia Allah pada siang hari adalah sebagai karakteristik orang-orang yang beriman. Hanya saja sebagian orang menyalahartikan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membatasi dirinya dengan batasan yang kurang ada manfaatnya, seolah-olah karunia Allah itu sempit. Karunia Allah difahami sebatas harta benda. Mereka tidak memikirkan bahwa karunia Allah sangatlah luas. Bukan hanya berkutat pada wilayah harta benda dan penghidupan saja. Banyak ciptaan Allah yang kalau kita renungkan semuanya akan menjadi karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena semua makhluk telah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu di persembunyiannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz." Al-Quran Surah Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam sebagai waktu istirahat dan siang sebagai waktu untuk mencari penghidupan atau mencari rezeki yang Allah ridhoi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Akhirnya kita akan sadar betapa dahsyatnya kekuasaan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Al-Quran telah memberikan kabar dengan benar sebagai panduan manusia berjalan di dunia. Boleh saja upaya manusia untuk menembus langit sebagai upaya pencarian bumi kedua sebagai masa depan, mencari kemungkinan sumber kehidupan lanjutan bagi manusia karena bumi yang semakin tua dan kehabisan sumber daya. Namun jangan lupakan satu hal, akan adanya akhir zaman, di mana semua semesta bertekuk dan hancur, hingga tak ada lagi semesta tersisa untuk manusia hidup. Maka mau lari kemanakah kita? Dan inilah kebenaran yang tinggal menunggu waktu tak lama lagi.